Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hernisa Putri Maulina dengan NIM 202406101087. Saya Yunita Nurul Hikmah dengan NIM 202406101091. Di sini kami akan mempresentasikan tentang artikel yang kami buat, yaitu dengan judul Penyakit agraria kronis, tinjauan komprehensif, dan implikasinya terhadap pertanian berkelanjutan. Selanjutnya ada definisi dan konsep dari penyakit agraria kronis. Penyakit agraria kronis atau PAK adalah kondisi patologis dalam sistem agraria yang bersifat kronis. Artinya, masalahnya tidak dapat diselesaikan secara cepat atau sementara, melainkan memerlukan perubahan struktural jangka panjang. Secara konseptual, PAK meliputi 4 dimensi utama. Yang pertama adalah ketidakadilan akses lahan, yang dimana banyak petani kecil tidak memiliki akses yang adil terhadap lahan produktif dan seringkali karena monopoli oleh korporasi atau elit. Kemudian ada degradasi sumber daya alam, tanah, air, dan biodiversitas mengalami penurunan kualitas akibat adanya praktik pertanian yang intensif. Penyakit agraria kronis di sektor pertanian Indonesia seperti busuk akar, hama serangga, dan infeksi jamur mengakibatkan kerugian ekonomi yang substansial bagi para petani. Yang ketiga ada ketergantungan pada input eksternal. Petani menjadi bergantung pada pupuk kimia, pestisida, dan benih hibrida yang meningkatkan biaya dan risiko lingkungan. Kemudian ada dampak sosial dan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan adalah kemiskinan, migrasi pedesaan, dan konflik lahan yang berkepanjangan. Kemudian ada sejarah dan kontekstualisasi. Sejarah PAK di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke era kolonial Belanda yang dimana sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada abad ke-19 itu memaksa para petani untuk menanam komoditas ekspor yang mengakibatkan degradasi tanah dan kelaparan. Pada era Orde Baru, pada tahun 1966 sampai 1998, PAK diperburuk oleh program intensifikasi pertanian seperti Revolusi Hijau yang mengintroduksi varietas padi unggul atau FUB dan pupuk kimia. Meskipun meningkatkan produksi, program ini menyebabkan ketergantungan jangka panjang dan kerusakan lingkungan. Di krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998, memperburuk situasi dengan banyak petani kehilangan lahan akibat hutang. Kemudian ada penyebab penyakit agraria kronis. Penyakit agraria kronis itu yang pertama ada kebijakan akibat yang tidak adil. Kebijakan seperti Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA di tahun 1960 di Indonesia belum sepenuhnya diimplementasikan, sehingga retribusi lahan tidak efektif. Kebijakan pro-investor seringkali mengutamakan korporasi daripada para petani kecil. Sejak kelahirannya atau sejak diimplementasikannya UUPA tidak pernah tuntas dan efektif. Kegagalan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor politik yang kompleks dan lemahnya regulasi turunan yang seharusnya mampu membongkar struktur kepemilikan lama. Yang kedua, ada kapitalisasi dan komersialisasi pertanian. Transisi dari pertanian subsisten ke komersial meningkatkan ketergantungan pada pasar global, yang membuat petani rentan terhadap fluktuasi harga dan hutang. Transisi masif dari sistem pertanian subsisten atau berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri menuju pertanian komersial berorientasi pasar dan keuntungan merupakan salah satu penyakit agraria sosial ekonomi yang paling mendalam. Yang ketiga ada degradasi lingkungan. Penggunaan pupuk kimia berlebihan, deforestasi, dan perubahan iklim menyebabkan erosi tanah, penurunan kesuburan, dan kehilangan biodiversitas. Di Indonesia, deforestasi untuk perkebunan sawit telah menjadi motor utama deforestasi, mengurangi kawasan hutan primer dan secara langsung mengancam lahan pertanian produktif lainnya. Yang keempat ada ketidaksetaraan sosial. Akses terhadap pendidikan, kredit, dan teknologi masih timpang dengan petani miskin seringkali terpinggirkan. Ketidaksetaraan sosial menjadi penyakit agraria kronis yang secara fundamental melemahkan posisi tawar petani kecil dan memperparah kemiskinan struktural. Yang kelima ada perubahan iklim. Perubahan iklim ini peningkatan suhu dan pola hujan tidak menentu memperburuk produktivitas, terutama di daerah yang rawan kekeringan seperti Nusa Tenggara Timur. Perubahan iklim telah menjadi faktor eksogen yang memperparah penyakit agraria kronis, memberikan tekanan signifikan pada sistem produksi pangan yang sudah rapuh.
Lalu berikutnya ada PAK memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap pertanian yang dapat dikategorikan sebagai ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertama ada dampak ekonomi, produktivitas pertanian menurun karena degradasi tanah. Dengan estimasi FAO bahwa Indonesia kehilangan 1-2% produktivitas per tahun akibat erosi, petani kecil seringkali bangkrut dan meningkatkan urbanisasi dan pengangguran. Lalu ada dua dampak sosial. Dampak sosial dari penyakit agraria kronis terwujud dalam peningkatan drastis konflik lahan yang berkelanjutan. Konflik ini intens terjadi di wilayah dengan ekspansi korporasi besar seperti Kalimantan, perkebunan sawit, dan Papua, pertambangan dan hutan, di mana ribuan petani, masyarakat adat, dan masyarakat lokal secara paksa kehilangan hak atas tanah mereka karena tumpang tindih izin atau akuisisi paksa. Lalu yang ketiga ada dampak lingkungan, di mana hilangnya hutan dan biodiversitas mengancam ekosistem. Dengan Indonesia kehilangan 1 juta hektar hutan per tahun, ini berkontribusi pada emisi karbon dan perubahan iklim. Lalu ada implikasi terhadap pertanian berkelanjutan. Yang pertama ada produktivitas. Degradasi tanah membuat praktik berkelanjutan seperti pertanian organik sulit diimplementasikan karena memerlukan investasi awal yang tinggi. Penyakit agraria kronis menghambat pilar produktivitas karena kondisi lahan yang sudah terdegradasi. Lalu ada kedua, kelestarian. PAK memperburuk kerusakan lingkungan, membuat transisi ke agroekologi atau pertanian ramah lingkungan lambat. Misalnya, ketergantungan pada pestisida meningkatkan resistensi hama dan pencemaran air dalam hal kelestarian lingkungan. Lalu yang ketiga ada keadilan sosial. Ketidakadilan lahan mencegah partisipasi petani kecil dalam sistem berkelanjutan karena mereka tidak memiliki akses ke sumber daya. Pilar keadilan sosial adalah yang paling terpukul oleh PAK. Inti masalah yaitu ketidakadilan penguasaan tanah dan konflik lahan secara fundamental mencegah partisipasi petani kecil dalam sistem pertanian berkelanjutan. Lalu apa sih solusi dan rekomendasi yang dilakukan? Yang pertama, reformasi agraria yang nyata. Implementasi Implementasi UUPA dengan redistribusi lahan kepada petani kecil didukung oleh hukum yang kuat. Ini tidak hanya sebatas menerbitkan sertifikat, tetapi harus mencakup redistribusi lahan secara substansial dari tanah yang dikuasai oleh negara atau korporasi, terutama yang berasal dari pencabutan HGU terlantar, kepada petani kecil dan masyarakat adat yang benar-benar membutuhkan. Lalu yang kedua ada transisi ke pertanian berkelanjutan. Promosi agroekologi seperti sistem pertanian organik dan agroforestry dengan dukungan subsidi dan pendidikan. Untuk mengatasi dimensi biofisik dan degradasi lingkungan, diperlukan transisi ke pertanian. Lalu yang ketiga ada kebijakan lingkungan. Langkah kunci adalah pengendalian deforestasi secara ketat, didukung oleh penegakan hukum terhadap pelanggaran HGU atau izin pemanfaatan hutan yang rusak. Selain itu, diperlukan restorasi tanah dan hutan yang telah terdegradasi melalui program seperti Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation atau program reboisasi berbasis masyarakat. Lalu yang keempat ada partisipasi masyarakat, melibatkan petani dalam pengambilan keputusan melalui koperasi dan gerakan sosial. Petani kecil tidak boleh lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus dilibatkan secara aktif. Lalu yang kelima ada investasi teknologi. Penggunaan teknologi seperti sensor LOT untuk monitoring tanah namun harus aksesibel bagi petani kecil untuk mengatasi penurunan produktivitas akibat degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Investasi teknologi sangat diperlukan, tetapi dengan catatan bahwa teknologi tersebut harus aksesibel bagi petani kecil. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.